Berikutnya 34. Babun nahyi 'anil imlali wasamati fil mau'izah. Bab larangan membuat bosan dan jemu dalam penyampaian nasihat. Nah, ini dia. Antum bosan atau enggak? Belum bosan ya? Kalau bosan terbubar aja sudah. Ulangan. Ya. 6. Diriwayatkan dari Abu Wa'il, saya bacakan karena di buku ini langsung terjemahannya, mungkin ada 2 riwayat di sini. Kita akan bacakan 1 riwayat saja dari teks aslinya. Babun nahyi 'anil imlali wasamati fil mau'izah. An Abi Wa'il qala, dari Abu Wa'il dia berkata, kana Abdullah yuzakkirun nas fi kulli yaumi khamis, bahwasanya Abdullah, yang dimaksud Abdullah di sini Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud itu memberikan nasihat kepada manusia setiap hari Kamis. Dalam sepekan dia khususkan hari Kamis untuk memberikan mau'izah, memberikan ceramah nasihat kepada manusia. Itu Abdullah bin Mas'ud. Faqala lahu rajul, sehingga seorang berkata kepadanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abu Abdurrahman, lawadatu annaka dzakartana kulla yaum. Sungguh aku sangat-sangat senang sekali jika kamu memberikan nasihat kepada kami tiap hari. Ini dia. Ya. Terkadang sebagian orang tatkala lagi memuncaknya semangat mendengar nasihat, akhirnya dia kurang bisa mengetahui bagaimana kondisi jiwa. Jiwa kita ini ada titik malalnya, namanya imlal, samah. Ya, kita punya titik jenuh. Kita harus jaga-jaga titik jenuh ini. Ya, untuk mengobati kejenuhan itu kita alihkan dengan amalan yang serupa saja. Jangan ditinggalkan. Ya, atau minimalnya untuk mengobati kejenuhan tersebut kita melakukan perkara yang mubah, tapi perkara mubah tersebut tetap tergolong perkara ibadah. Makanya Nabi SAW menunjukkan beberapa permainan yang permainan tersebut bisa bernilai ibadah, supaya permainan kita tetap mengandung keutamaan ataupun pahala. Walaupun sekiranya kita melakukan permainan-permainan yang mubah untuk menghilangkan kejenuhan seperti rihlah, maka ini suatu hal yang dibolehkan. Tapi begitulah Nabi kita SAW menginginkan agar kita umatnya tetap senantiasa walaupun bermain dalam keadaan dapat pahala. Nah, jadi ini kata laki-laki tersebut, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, sungguh aku sangat senang jika kamu memberikan kami nasihat setiap hari. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala ama innahu la yamna'uni min dzalika anni akrahu an amallakum. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada yang mencegahku dari hal itu. Hanya saja aku tidak suka membuat kalian malal. Aku tidak suka membuat kalian terkena kebosanan. Ya, enggak ada yang menghalangiku untuk memberikan ceramah, memberikan nasihat, memberikan pelajaran setiap hari. Pengen juga Abdul Mas'ud kalau mau tiap hari terus sudah. Ya, nasihati kalian terus tiap hari. Tapi Abdullah bin Mas'ud khawatir. Apa yang aku lakukan itu tiap hari membuat kalian bosan, membuat kalian jemu. Nah, jadi itu. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud selanjutnya, wa inni atakhawwalakum, sehingga aku memilih hari tertentu untuk kalian. Sehingga aku memilih hari tertentu untuk kalian memberikan nasihat, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafata samati alaina. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu juga terhadap kami, beliau sallallahu alaihi wasallam memilih hari tertentu untuk memberikan nasihat kepada kami. Karena kekhawatiran beliau kami tertimpa kebosanan. Nah, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kepada sahabat enggak tiap hari ceramah gitu, enggak. Ya, beliau juga paham bahwasanya para sahabat ini masih manusia biasa. Namanya manusia, ada rasa bosan, ada kebosanan. Sehingga itu dijaga oleh beliau.
Ya, beliau tidak tiap hari memberikan kami ceramah gitu, tidak. Ada waktu-waktu tertentu beliau memberikan ceramah, setidaknya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kita juga demikian. Ya, kecuali memang mutakhassisun, orang-orang yang khusus ingin menuntut ilmu yang sudah sepakat untuk tiap hari belajar seperti para santri. Tapi selain itu yang mereka punya aktivitas yang lainnya maka harus membagi waktu. Ya, ada hari-hari tertentu yang dia tinggalkan aktivitas yang lain memang khusus untuk mendengar nasihat. Ya, selebihnya itu dia manfaatkan untuk hak menunaikan kewajibannya, menunaikan hak yang dia wajib untuk tunaikan untuk istrinya, untuk anaknya, ya, untuk orang tuanya atau untuk yang lainnya dari akad pekerjaannya. 6. Jadi itu. Kemudian riwayat berikutnya diriwayatkan dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sampaikanlah nasihat kepada orang-orang setiap Jumat sekali, maksudnya sepekan sekali. Jika mereka merasa kurang, maka 2 kali dalam sepekan. Jika engkau ingin lebih banyak, maka 3 kali dalam sepekan. Nah, ini nasihat Abdullah bin Abbas. Kalau masih terasa kurang, sekali sepekan, ya, ke taklim misalnya, kan begitu. 6 harinya kerja, kan begitu, cari dunia, lembur lagi. Ya, 1 hari kayaknya masih kurang, masih terasa nggak enak begitu ya, kurang nasihatnya. Ya sudah 2 kali cari 2 hari dalam sepekan itu. Masih kurang juga 3 kali dalam sepekan. Nah, lalu apa kata Abdullah bin Abbas? Janganlah membuat orang-orang bosan mendengarkan Al-Quran ataupun nasihat-nasihat ataupun pelajaran-pelajaran. Jangan sampai aku dapati engkau mendatangi sekelompok orang yang sedang asyik berbicara, lalu engkau datang menyampaikan nasihat kepada mereka, sehingga mereka harus memutus pembicaraan mereka, sebab engkau akan membuat mereka bosan. Jadi ini termasuk menasihati yang kurang tepat. Orang lagi membicarakan perkara-perkara duniawiyah misalnya, lalu tiba-tiba kita datang, sebentar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda gini. Maka dari sini hukumnya, katanya, ini apa sebenarnya, kan lagi bicarakan tentang bisnis ini, gitu. Tiba-tiba ini orang datang menceramahi. Nah, jadi jangan seperti itu. Karena ini akan bisa mengakibatkan apa yang disampaikan itu ditolak oleh mereka. Padahal yang disampaikan itu adalah benar dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tapi metodenya yang salah. Metode seperti ini bisa membuat orang bosan, bisa membuat orang tidak suka mendengar nasihat. Ya. Akan tetapi tahanlah dulu nasihatmu. Jika mereka menyuruhmu berbicara, maka sampaikanlah nasihatmu itu, karena mereka pasti suka mendengarnya. Nah, jadi kalau misalnya mereka yang tiba-tiba kayaknya tampangmu kayak ustadz ya, coba sebentar saja kasih kami nasihat. Nah, kasih nasihat sudah seperti itu. Ya, berikan nasihat. Masya Allah, nih Pak dari mana? Oh, saya dari sana alamatnya. Masya Allah, janggutnya. Iya. Coba kasih nasihat sebentar aja ya teman-teman ya. Coba kasih nasihat. Nah, kasih nasihat, kesempatan itu. Ya, sebentar. Nah, browsing dulu ya. Gak apa-apa kan? Nah, seperti itu. Ya, sampaikan nasihat. Tapi kalau mereka nggak siap untuk menerima ya nasihat, lagi membicarakan hal-hal yang lain, tiba-tiba kita potong, kita masuk ke tengah-tengah mereka menyampaikan nasihat, maka ini kurang baik dan bisa membuat bosan. Baik, ya. Akan tetapi tahanlah dulu nasihatmu. Jika mereka menyuruhmu berbicara, maka sampaikanlah nasihatmu itu, karena mereka pasti suka mendengarnya. Hindarilah kata-kata sajak dalam berdoa, sebab aku melihat Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, beliau menjauhinya. Jadi ketika kita berdoa langsung terus terang saja gitu, tidak usah berbelit-belit. Ya, ketika berdoa, ya Allah, rembulan di malam hari, bintang-bintang bertebaran di langit. Gitu ya. Kemudian saya minta mobil ya Allah kan. Tapi memuji Allah, berselawat pada Nabi, enggak usah pakai sajak-sajak seperti itu. Karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Kandungan bab. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata dalam kitab Al-Jami'ul Akhlaq Rawi wa Adab Sami' dalam bab makruh hukumnya membuat bosan pendengar dan membuat mereka gaduh karena terlalu panjang atau terlalu banyak menyampaikan pembicaraan sebagai berikut.
seyogianya seorang muhaddits pembicara tidak memperpanjang majelis, apalagi pada saat khutbah Jumat. Ya, ini beberapa kali saya pas tidak ada jadwal khutbah Jumat, sholat di satu masjid, dia terlalu panjang khotibnya untuk menyampaikan khutbahnya tersebut. Padahal di antara dalamnya fikih seorang khatib, pemahaman seorang khatib itu justru memperpendek khutbah dan memperpanjang sholat. Ya, jangan sampai terlalu panjang khutbahnya mengakibatkan orang menjadi bosan. Apalagi siang hari itu yang namanya tengah hari, ini waktu-waktu orang masih beraktivitas. Terbukti surat Al-Jum'ah bercerita tentang baik, kan gitu ya. Wadharul baik, tinggalkan jual beli kalau sudah mendengar azan dikumandangkan. Ya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wadharul baik. Itu menunjukkan pada siang hari atau khususnya hari Jumat ini masih hari-hari atau waktu manusia mencari ma'isyah. Sehingga kalau terlalu panjang khutbahnya ini sudah gelisah orang, kan gitu ya. Aduh, lama sekali. Saya pernah diceritakan seorang khatib itu saking lamanya dia khutbah itu sampai jamaahnya itu nggak sabar gini. Ya. Dan sebenarnya ini tidak artinya tidak merusak ini ya. Artinya jamaah kalau menegur langsung khatib itu tidak ada masalah, kan gitu ya, atau mengingatkan khatib ini sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita berbicara dengan teman kita yang sebelah, kan gitu ya. Lama betul ya khotibnya. Iya ya. Nah, itu bisa rusak Jumat kita. Tapi kita langsung bicara sama khotib nggak ada masalah. Nabi juga waktu khutbah Jumat pernah berbicara sama jamaahnya. Ketika ada yang datang langsung duduk gitu ya. Kemudian beliau tanya udah sholat, atau ketika beliau sedang berkhutbah ada yang datang dan mengatakan di tempatnya kekeringan, lalu beliau meminta hujan. Nah, ini dialog antara khatib itu boleh. Ya, yang tidak boleh di antara jamaah. Demikian juga tidak hanya pada saat khutbah Jumat ya, tapi pada majelis-majelis. Hendaklah dia menyampaikan pembicaraan yang sedang-sedang saja, dan supaya para pendengar tidak merasa bosan dan jemu sehingga akan membuat mereka malas dan tidak bergairah mendengarnya. Apalagi majelis hadis. Majelis hadis itu bisa membuat bosan. Kenapa? Karena yang didengar haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, panjang kan? Kalau tidak sabar kita di dalam majelis hadis itu bisa bosan. Nah, para ahlul hadis juga ketika menyampaikan tentang ilmu hadis, mereka juga akan melihat waktunya. Kalau terlalu panjang, ini bisa mengakibatkan orang tidak selera lagi mendengar periwayatan hadis. Baik. Kemudian beliau menukil perkataan Al-Mubarrid berikut ini. Barang siapa memperpanjang pembicaraan dan memperbanyak kata-kata, maka ia akan membuat bosan para pendengar dan mengacaukan majelis. Sekiranya ia sisakan pembicaraan untuk kesempatan berikut, tentu lebih baik daripada memaksa para hadirin untuk mendengar pembicaraannya, sementara mereka tidak suka dan tidak bergairah lagi mendengarnya. Jadi terkadang kita kalau melihat jamaah itu sudah memberi isyarat, nah istirahat aja dulu. Ya, sudah gini-gini. Nah itu ya, nah ini sudah tanda-tanda itu, sudah gelisah itu kan, ya, sudah gelisah. Ini kita istirahat saja dulu, gitu ya. Sudah gelisah. Tapi kalau belum masih kelihatan serius, masih lanjut itu. Ini saya lihat masih serius, masih lanjut ini. Ya belum gelisah. Kalau udah gelisah itu, kita rehat aja dulu. Nah, beliau juga menukil perkataan Abdullah bin Al-Mu'taz berikut ini. Di antara para muhaddis ada yang pintar menyampaikan dan menyimak pembicaraan. Ia pintar menghindari kebosanan dengan mengurangi pembicaraan. Sebab gairah akan bertambah bila mana dibacakan kata-kata hikmah. Nah, terkadang kita harus mengiringi gitu ya, ataupun ya mengiringi materi-materi tadi dengan sesuatu yang bisa menghilangkan kebosanan. Ya, dan itu sudah dilakukan para ahli hadis terdahulu, para salaf, seperti yang disebutkan ini. Ya, didapati dia memang ada ahli hadis yang bisa membuat gairah itu dengan dibacakan kata-kata hikmah. Ia juga harus pintar memutus dan menyambung pembicaraan. Jadi jangan baca terus dibaca gitu. Kadang dibaca ada sesuatu yang memang harus disisipi dengan cerita dikit, kan begitu. Yang itu cerita yang baik yang bisa menghilangkan kebosanan, lalu lanjut lagi. Ya, lalu dilanjutkan kembali. 6.
Ia juga harus pintar memutus dan menyambung pembicaraan, menukil dan mengisyaratkannya. Semua itu akan memperelok etika bicara, sebagaimana dirinya akan bertambah elok bila dihiasi dengan adab yang terpuji. Seperti yang sudah dimaklumi, pendengar lebih cepat merasa bosan daripada pembicara. Ya, kalau pembicara ini enak ngomong terus. Kalau yang dengar itu lebih cepat bosannya daripada yang cerita, daripada yang nyampaikan, gitu ya, daripada pemateri. Pendengar itu lebih cepat bosannya. Iya kan, betul kan? Antum duluan bosan daripada anak ya. Dan bahwasanya hati juga bisa merasa bosan sebagaimana halnya anggota tubuh yang lainnya. Ya, jadi jiwa kita ini bisa bosan, demikian juga badan ini bisa terasa jenuh. Oleh sebab itu dianjurkan agar membawakan kata-kata hikmah untuk menyegarkan hati. Ya, kadang disisipi dengan kata-kata hikmah atau kalimat-kalimat yang membuat ya hilangnya kepenatan, hilangnya kejenuhan tadi, sehingga refresh lagi gitu ya. Jadi bisa dia mengulang lagi materi atau melanjutkan lagi materinya. Berdasarkan asar yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri sebagai berikut. Dahulu ada seorang laki-laki ikut menghadiri majelis seorang sahabat Nabi yang sedang memberikan nasihat kepada orang-orang. Setelah berbicara panjang dan setelah merasa berat berbicara, ia pun berkata, sesungguhnya telinga juga bisa merasa bosan, dan sesungguhnya hati ini juga butuh penyegaran. Lantunkanlah syair-syair dan kisah-kisah kalian. Nah, ini terkadang boleh. Ya, kadang kisah itu diperlukan, kadang syair itu diperlukan, kadang pantun dan sajak itu diperlukan. Ya, saat-saat apa? Saat-saat ketika di majelis sudah terlihat para jamaah mulai terlihat bosan. Lantunkanlah tadi sedikit mungkin pantunnya, syairnya, ataupun satu kisah yang itu membuat ya pikiran ini ataupun hati itu hilang tadi bosannya, lupa tadi bosannya. Tadi padahal udah bosan gitu ya, hilang bosannya. Azan sudah? Belum. Oleh sebab itu, apabila Imam Az-Zuhri diminta menyampaikan hadis, beliau akan mengatakan, segarkanlah kami dengan pembicaraan yang lain. Ya, jadi di sela-sela majelis yang panjang itu terkadang di stop sebentar, lalu mungkin menyampaikan sebuah cerita. Ada cerita ini, kan begitu. Kemarin atau pada waktu itu atau kemarin saya waktu di pasar ceritanya begini-begini, akhirnya hilang tadi sudah bosannya. Kita lanjut ya, lanjut lagi materinya. Seperti itu. Jadi hilang bosannya. Ya, kalau materi terus seperti itu akan mengakibatkan apa yang disampaikan itu jadi lupa dia, banyak lupanya karena bosan itu mengakibatkan nggak fokus lagi dengan apa yang disampaikan. Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, ini Muhammad bin Abdul Wahab yang dimaksud perawi Az-Zuhri yang biasa meriwayatkan dari Zuhri, Imam Az-Zuhri. Dia berkata, sebabnya adalah seekor unta bisa melahap rumput. Lalu ia bosan memakannya. Lalu ia beralih memakan syaurok, yakni sejenis tumbuhan yang masam. Setelah dia makan syaurok itu akan timbul kerinduannya memakan rumput kembali. Oleh karena itulah beliau mengatakan, segarkanlah kami, yakni sertakanlah pembicaraan lain selain hadis sehingga jiwa bisa kembali segar. Maka intinya di sini para jemaah Allah Subhanahu wa taala melihat asar tadi bagaimana para salaf ternyata mereka juga dalam memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada manusia itu mereka memilih hari-hari tertentu. Ya, tidak tiap hari kemudian menyampaikan materi kepada orang-orang. Khawatir apa? Dikhawatirkan akan terjadi kebosanan. Ini dikecualikan bagi orang yang memang secara khusus sudah siap ingin mendapatkan ilmu tiap hari. Itu seperti para pelajar ya ataupun para santri dan yang semisalnya. Adapun secara umum manusia tiap hari kita suruh datang dengan orang yang sama tiap hari kita ajari. Nah, ini bisa menimbulkan kebosanan. Maka hendaknya kita memilih satu hari dalam sepekan ataupun 2 kali pertemuan dalam sepekan atau 3 kali dalam sepekan, maka itu sudah cukup ya untuk menyampaikan ilmu, nasihat dan wejangan kepada mereka untuk menghindari kebosanan dan kejemuan di dalam menyampaikan ilmu. Wallahu taala a'lam bishawab. Bunyi sudah tadi. Nah, ini menghilangkan kebosanan ini. Masuk waktu Isya. Ya. Cukup ya. So, cukup
Ya, ini bukan antum yang bosan, kayaknya ana yang bosan dari pagi tadi kayaknya. Ya, Allah taala alam. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan ya sampai di sini. Nanti insyaallah ba'da Isya silahkan pulang, bukan musir ya. Maksudnya tidak kita sambung ya. Nanti insyaallah kita sambung di pekan berikutnya dengan pembahasan lanjutan dari Mausu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah. Tidak ada yang bertanya ya, karena tidak boleh banyak bertanya. Ya, baru kemarin kita bahas, tidak boleh banyak bertanya. Berarti tidak ada yang tanya. Insyaallah cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.